Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi mengenai sumber dana yang berasal dari masyarakat. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sakila Dewi Maharani Cahyo, nomor induk mahasiswa 196220228 dari kelas akuntansi pagi 1, mahasiswi semester 6, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang. Dan video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah bank dan lembaga non-bank gitu. Dosen pengampu Bu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung aja kita masuk ke pembahasan mengenai sumber dana yang berasal dari masyarakat. Yaitu dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Nah, pencarian dana dari sumber ini relatif paling mudah dan juga paling dominan gitu, asalkan bank dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Nah, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar gitu, yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80% sampai 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber masyarakat ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri gitu. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan atau rekening. Nah, masing-masing jenis simpanan rekening memiliki keunggulan tersendiri gitu. Sehingga bank harus pandai dalam pemilihan sumber dananya gitu. Sumber dana yang dimaksud adalah giro, tabungan, dan deposito. Nah, apa itu giro? Giro atau demand deposit adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara memindah bukuan gitu. Definisi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan pengertian giro tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, simpanan pihak ketiga. Simpanan pihak ketiga berupa penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro. Simpanan ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana dananya di bank untuk kemudian dikelola oleh pihak bank, dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro tersebut itu masing-masing mematok jumlah yang berbeda. Terus ada penarikan dana dapat setiap saat, di mana rekening giro dapat dilakukan penarikan setiap saat, kapan saja gitu, asalkan dana yang tersedia mencukupi dana yang hendak diambil pada saat itu juga, sehingga seorang pebisnis tersebut memiliki rekening giro akan sangat membantu mereka menyediakan dana kapan saja selama kantor kas bank tersebut buka gitu. Terus cara penarikan ada beberapa jenis untuk yang tertanam gitu dalam rekening giro ini. Yang pertama menggunakan cek gitu. Cek merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk membayar kepada pihak yang disebutkan di dalam cek atau kepada pihak yang memegang cek tersebut. Terus cek juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada cek atas nama, yaitu cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu yang tertulis jelas dalam cek tersebut. Terus yang kedua ada cek atas unjuk, di mana cek tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek, sehingga di dalam cek hanya terdapat nilai nominal tertentu yang hendak diambil. Terus ada cek silang, di mana cek di pojok kiri atas sebuah diberi tanda silang, maka ini berarti cek hanya dapat dipindah bukuan. Terus ada cek kosong, merupakan cek di mana dana yang tersedia di dalam rekening tidak mencukupi atau kurang dari yang akan diambil oleh si pemegang cek. Terus selanjutnya ada bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Terus kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu tabungan atau saving deposit, yaitu menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek ataupun bilet giro dan yang lainnya gitu. Tabungan ini dikatakan peka terhadap perubahan sehingga disebut sebagai dana
yang sewaktu-waktu dapat ditarik atau disetor nih oleh nasabah meskipun frekuensi pengambilannya relatif rendah bila dibandingkan dengan giro gitu. Akibatnya, dana tabungan ini dapat mengendap di bank dalam waktu yang lebih lama dibandingkan giro. Nah, alat penarikan yang dapat digunakan untuk mengambil dana yang tersimpan dalam tabungan ini adalah yang pertama itu ada buku tabungan. Nah, buku tabungan adalah buku yang dipegang oleh nasabah nih gitu kan. Terus diberikan pada awal menabung, terus isinya itu catatan penambahan dana dan penarikan nasabah dan penarikan dana oleh nasabah. Nah, jika nasabah ingin menarik dana, tambahkan slip penarikan yang tersedia gitu di bank tersebut sebagai alat bukti bahwa telah terjadi penarikan sejumlah uang atau dana tertentu oleh nasabah di tanggal tertentu tersebut. Terus yang kedua ada kartu penarikan, adalah kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana pada mesin penarik uang yang telah disediakan oleh bank nih pada lokasi tertentu, di mana kita lebih mengenal dengan ATM gitu kan. Nah, terus faktor-faktor tingkat tabungan nih antara lain yang yaitu ada tingkat rendahnya pendapatan masyarakat, terus ada tingkat rendahnya suku bunga bank, terus adanya tingkat kepercayaan terhadap bank. Nah, kita masuk yang ketiga yaitu simpanan deposito. Nah, jangka waktu simpanan deposito lebih lama bila dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan bank. Terus alat yang digunakan untuk penarikan simpanan deposito tergantung nih jenis depositonya. Seperti alat yang digunakan menarik deposito berjangka adalah biliet deposito, sedangkan untuk menarik sertifikat deposito digunakan sertifikat deposito. Nah, jenis-jenis deposito yang pertama itu ada deposito berjangka, yaitu deposito yang diterbitkan oleh bank umum, di mana di dalam deposito berjangka diterbitkan atas nama orang atau lembaga terdapat nilai nominal dari uang. Terus jangka waktu deposito bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Pengambilan bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau pada saat jatuh tempo baik tunai ataupun non tunai dengan cara pemindah bukuan. Dan pendapatan bunga bersih didapat dari bunga dipotong pajak. Jumlah yang disetorkan pada simpanan deposito berjangka ini ada peraturan pemerintah bahwa batas minimalnya itu sebesar 5 juta rupiah. Dan bila nasabah mengambil dananya sebelum jatuh temponya, maka nasabah dikenakan penalty rate. Sedangkan insentif yang diberikan untuk nasabah yang memiliki nominal dana yang cukup besar dapat berupa special rate maupun hadiah ataupun cenderamata. Nah, sertifikat deposito nih. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang diterbitkan atas unjuk, maksudnya adalah sertifikat deposito yang diterbitkan hanya ada nominalnya, tidak disertai dengan nama gitu orang ataupun lembaga, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Sertifikat deposito ini diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 4, dan 6 dan 12 bulan. Pengambilan bunga dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non tunai. Terus ada deposito on call, merupakan deposito yang jangka waktunya minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan, diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 100 juta rupiah, tergantung dari bank yang menerbitkan deposito on call tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.